Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan hanya memiliki sisa 7 pertandingan untuk musim ini dan laga melawan Udinese akan menjadi 4 pertandingan terakhir tandang mereka. Dengan masih tercecer di urutan ke-9 saat ini, ada kemungkinan Milan tidak akan bermain di kompetisi Eropa manapun musim depan. Meskipun belum menemukan konsistensi, Sergio Conceição tetap dituntut dapat menyelesaikan kampanye musim ini dengan sebaik mungkin. Laga melawan Udinese nanti malam akan menjadi laga krusial meskipun dengan absennya beberapa pemain seperti Ruben Loftus-Cheek, Emerson Royal, dan Kyle Walker karena cedera. Pada pertandingan nanti malam tampaknya sang pelatih tidak akan banyak melakukan perubahan dan mungkin hanya Filippo Terracciano atau Alex Jimenez yang akan bermain sebagai bek kanan. Rencana pembangunan stadion baru di San Donato telah dihentikan, tetapi AC Milan sepertinya sedang mempertimbangkan membangun hal lain di sana. Milan dan Inter dilaporkan telah mengajukan proposal untuk mengakuisisi stadion San Siro dan membangun stadion baru di sekitarnya dengan kapasitas 71.500. Dengan hal itu, maka investasi sebesar 55 juta euro yang Rossoneri tanamkan di San Donato akan menjadi tanda tanya besar. Dilansir dari Milan News, wali kota San Donato yaitu Francesco Squeri angkat suara tentang permasalahan ini. Berikut komentar sang wali kota. Bagi kami tetap untuk menjaga rencana keberlanjutan tentang stasiun kereta San Donato tetap aktif dan merencanakan pembangunan berkualitas untuk wilayah San Donato. Kami telah mendapat konfirmasi dari Milan bahwa jika stadion di Milan dilanjutkan, maka minat mereka pada San Donato akan tetap hidup. Mereka tertarik membangun pusat pelatihan untuk sektor pemuda dan perempuan, ungkapnya. AC Milan dan AS Roma belum menyetujui angka transfer untuk Alexis Saelemaekers di musim panas meskipun sang pemain ingin bertahan di sana. Menurut Il Messaggero, fokus utama Roma adalah mencari pengganti Claudio Ranieri karena keputusan pelatih baru akan menentukan nasib para pemain untuk musim mendatang. Terlepas dari siapa pelatih berikutnya, Roma sendiri ingin mempertahankan Alexis, tetapi Rossoneri hanya akan mendengarkan tawaran di angka 20 hingga 25 juta euro. Dalam beberapa pekan terakhir, Nottingham Forest telah menyatakan minat mereka kepada Alexis, tetapi sang pemain tampaknya lebih memilih untuk bertahan bersama Giallorossi. Musim ini penyerang Belgia itu mengoleksi 6 gol dan 5 assist dalam 27 pertandingan. Pietro Comuzzo telah menarik banyak minat setelah penampilan mengesankannya bersama Fiorentina dan AC Milan menjadi salah satu pengagum sang pemain. Menurut La Gazzetta dello Sport, Napoli telah mengajukan tawaran sebesar 30 juta euro ditambah bonus 5 juta euro untuk Comuzzo pada musim dingin kemarin, tetapi tawaran itu ditolak karena pelatih Raffaele Palladino tidak ingin kehilangan sang pemain. AC Milan dan tim dari Liga Inggris seperti Manchester United, Tottenham Hotspur, Nottingham Forest, dan Newcastle United dilaporkan juga tertarik kepada bek muda itu. Jika tim Inggris hadir, maka ini akan menjadi perburuan yang lebih sulit karena harga sang pemain akan melonjak tajam dan tim Inggris sendiri memiliki keuangan yang lebih baik. Presiden FIGC Gabriele Gravina telah membantah bahwa dia berperan dalam batalnya kesepakatan antara AC Milan dan Fabio Paratici. Gravina berbicara kepada KTT pada sebuah acara sepak bola sosial. Selain memuji perkembangan pemain muda Milan, dia juga berkomentar tentang spekulasi Paratici yang batal menjadi direktur olahraga Milan yang baru. Berikut komentar sang presiden. Saya membaca bahwa ada seseorang yang telah mengaitkan nama saya agar Milan tidak mempekerjakan Paratici. Sama sekali tidak. Milan atau siapapun dapat menandatangani kontrak dengan Paratici yang masih tidak dapat bekerja hingga Juli 2025. Dia tidak bisa bekerja, tetapi tidak ada aturan yang melarangnya untuk menandatangani kontrak, ungkapnya. Giuseppe Marotta menjadi nama terbaru yang membantah bahwa dirinya berperan dalam menghentikan AC Milan mempekerjakan Fabio Paratici. Ketika Milan dan Paratici hampir sepakat bekerja sama, tiba-tiba semuanya berubah begitu saja dan peresmian tidak pernah terjadi. Ada berita yang mengatakan bahwa operasi itu gagal karena manajemen berubah pikiran serta ada tekanan besar dari FIGC. Morata berbicara di acara yang diselenggarakan oleh surat kabar Il Foglio di San Siro. Morata menanggapi rumor yang mengatakan bahwa dia memiliki peran dalam batalnya kesepakatan Milan dan Paratici. Berikut komentar Morata. Bagaimana bisa Anda mengatakan bahwa saya bisa mempengaruhi pemilik, presiden, atau CEO Milan? Mereka adalah orang-orang yang kompeten dan tidak memerlukan saran saya. Bahkan jika saya mau, memangnya apa yang bisa saya lakukan? Secara pribadi, jika Paratici menjadi direktur olahraga Milan, maka saya akan lebih bahagia karena itu akan menghasilkan rangsangan lebih lanjut bagi saya dan karena itu saya akan lebih kesal, ungkapnya. Jens Peter Hauge angkat suara tentang alasan dirinya memilih AC Milan daripada menerima pinangan tim lainnya. Bersama Diavolo, dia hanya sedikit mendapat menit bermain yang kemudian membuatnya pindah ke Eintracht Frankfurt. Dia kemudian kembali dipinjamkan ke Gent dan pada akhirnya pulang ke Bodo. Pada wawancara kepada La Gazzetta dello Sport saat melawan Lazio, Hauge berbicara tentang kisahnya bersama Milan.
Kepindahan itu mengubah hidup saya. Saya hanya seorang anak laki-laki yang bermain untuk Bodo dan kemudian saya di San Siro. Saya bahagia. Beberapa hari sebelumnya saya telah memainkan game terbaik yang pernah ada. Saya memiliki kepercayaan diri. Saya berlari lebih dari yang lain dan saya mencetak 1 gol dan 1 assist. Bagi saya itu adalah pilihan terbaik karena pemain Rossoneri lainnya juga meminta saya datang seperti Davide Calabria. Dia mengatakan kepada saya bahwa mengenakan seragam Diavolo akan menjadi suatu kehormatan. Kami menunggumu. Kapan kau datang? Saya tidak akan menolak dan pada akhirnya saya pergi ke sana. Ungkapnya. Igli Tare menolak terlalu banyak berkomentar tentang berbagai berita yang menghubungkan dirinya dengan AC Milan. Tare menjadi kandidat favorit berikutnya sebagai petinggi AC Milan setelah pembicaraan dengan Fabio Paratici gagal. Selain itu, Maurizio Sarri juga menjadi favorit untuk menggantikan Sergio Conceição sebagai pelatih kepala. Tare menjadi tamu di Trink Sport Albania. Dia berbicara tentang rumor Milan yang sangat kencang berhembus. Berikut potongan komentar yang disampaikan melalui calciomercato.com. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Mereka memiliki skuad yang bagus dan bisa bersaing memperebutkan Scudetto. Pelatih Italia terbaik, Allegri dan Conte. Ungkapnya.